Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Untuk itu kita buka dulu ya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masih ingat kita hari ini masih akan melanjutkan fungsi manajemen yang itu menjadi dasar bagi semua mahasiswa manajemen untuk paham. Kita sudah selesaikan planning, organizing, actuating. Hari ini kita sampai pada fungsi yang keempat, yaitu controlling atau pengendalian. Sebelumnya saya akan sampaikan dulu apa tujuan dari materi kita di chapter ini. Nah, dalam video ini memang tidak akan mengcover semua tujuan pembelajaran. Nanti kita akan bagi menjadi 2 sesi ya. Yang pertama kita akan belajar apa itu pengendalian dan mengapa itu penting. Jadi ini akan menjadi konsep dasar yang kita pelajari di awal. Kemudian prosesnya seperti apa? Nah, dalam video ini fokusnya di 2 ini dulu. Tapi nanti teman-teman akan juga belajar mengenai pengendalian kinerja organisasi itu seperti apa. Alat yang dipakai apa? Cara mengukurnya bagaimana gitu ya. Kemudian juga masalah-masalah kontemporer apa yang sekarang ini perlu kita pahami dan juga yang akan datang yang perlu Anda pahami sebagai seorang future manager masa depan. Oke, kita ke tujuan nomor 1 dulu, yaitu apa dan mengapa pengendalian itu penting bagi organisasi. Oke, nah kita lihat what-nya ya. Jadi controlling itu memantau apa? Memantau kinerja, memastikan apa yang kita kerjakan ya, jangan sampai nunggu outputnya ini yang sedang kita kerjakan itu sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan supaya outputnya atau tujuan dari organisasi itu tercapai, kinerja yang diharapkan tercapai. Jadi dipantau. Jadi controlling itu tidak nunggu selesai kerja kemudian baru melakukan controlling. Mulai ketika step pertama kita mengimplementasikan rencana, kita sudah melakukan yang namanya controlling ya. Nah, kemudian jangan lupa karena itu dilakukan mulai dari step awal implementasi rencana, maka ada proses yang namanya mengevaluasi dan juga mengkoreksi ya. Jadi tidak hanya memantau, tetapi kalau memang ada penyimpangan yang dulunya direncanakan misalnya melakukan kegiatan promosi harus mengcover 30 area dalam waktu 1 bulan, ternyata ketika berjalan setengah bulan kok baru dapat 10 area. Ya, berarti dari hitungan ada yang perlu dievaluasi, dikoreksi supaya nanti di akhir bulan 30 area itu tercover gitu ya. Nah, tujuannya tadi sudah saya sampaikan juga, memastikan bahwa kegiatan itu akan diselesaikan dengan cara-cara yang sudah kita rencanakan dan nantinya tujuan organisasi itu tercapai. Berarti ini adalah proses yang sangat penting. Maka kenapa itu menjadi fungsi utama di dalam manajemen. Nah, why is control important? Jadi kenapa pengendalian itu penting? Ya. Yang pertama jelas untuk mengetahui apakah tujuan dan rencana dari yang sudah kita bahas di planning ya, itu sesuai dengan target dan tindakan apa yang harus kita lakukan di masa depan. Jadi kemungkinan ya dalam proses pengendalian itu bahkan kita tidak bisa melakukan koreksi secara maksimal, tetapi paling tidak evaluasi hari ini akan menjadi bahan atau informasi di dalam perencanaan yang akan datang. Jadi semuanya akan terdokumentasi, tercatat dengan rapi, evaluasinya seperti apa, kemudian tindakan yang harus dilakukan seperti apa. Nah, kemudian dalam konteks karyawan, evaluasi semacam ini atau pengendalian itu memberikan sebuah informasi dan umpan balik terkait dengan kinerja mereka. Coba kalau tidak pernah dikontrol, kalau tidak pernah dipantau, kalau tidak pernah diukur apakah yang mereka kerjakan itu sudah mencapai atau sudah mengarah pada pencapaian tujuan organisasi, maka mereka akan bekerja sendiri-sendiri. Masih ingat ketika kita baca ketika sesi yang kemarin di fungsi yang ketiga kita belajar mengenai actuating kan, pengarahan. Nah, itu juga nanti akan berjalan secara simultan ya keduanya atau paralel lah, berdampingan. Jadi ketika kita mengarahkan orang, karyawan kita, sekaligus kita melakukan controlling. Controlling itu nggak cuma ngawasi kemudian kamu salah ini, kamu harus begini, enggak. Tapi kita juga memberikan umpan balik. Dan kita juga mencari umpan balik dari karyawan.
Misalnya ketika kemarin di video yang sebelumnya kita lihat ya, ada seorang yang sudah kita rekrut. Dia kurang apa coba? Dia misalnya lulusan dari kampus yang bagus di Indonesia, IPK-nya juga tinggi, pengalaman organisasinya juga oke. Tapi ketika menjadi karyawan kita, kinerjanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ketika kita merekrut dia. Berarti harus diarahkan. Nah, dalam pengarahan juga harus diikuti dengan pengendalian ketika dia bekerja. Kita berikan umpan balik. Kemungkinan dia belum paham job desk-nya, kemungkinan dia belum paham cara untuk mengerjakan pekerjaan yang harus dia lakukan. Nah, kemudian pengendalian itu penting karena itu meningkatkan keamanan fisik, sebenarnya non fisik sudah kita bahas sebelumnya, dan membantu meminimalkan gangguan di tempat kerja. Ya, melindungilah. Jangan sampai ada secara fisik ada kerusakan, ada gangguan teknis yang itu kemudian malah mencelakakan karyawan gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat. Oke, ini adalah linknya ya. Setiap kita belajar fungsi manajemen bagaimana antara POAC itu saling berkaitan. Mereka itu berurutan dan tidak boleh berhenti gitu ya. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, sekarang tadi sudah 2 poin yang kita pelajari, apa dan mengapa pengendalian itu penting ya. Nah, sekarang yang ketiga, tujuan pembelajaran yang kedua sebenarnya, yaitu bagaimana kita menjalankan pengendalian dalam organisasi. Ada 3 tahap ya, jadi cukup 3 tahap saja sebenarnya. Yang pertama mengukur kinerja aktual gitu, kinerja sebenarnya. Kemudian setelah itu kita bandingkan dengan kinerja yang sudah kita targetkan. Jadi di dalam perencanaan kan kita ada target-target ya kinerjanya. Contoh, kalau kita menetapkan bahwa tadi ya seperti coverage area untuk promosi 30 area. Nah, itu kita bandingkan dengan realitanya. Kemudian setelah itu kita lalu mengambil tindakan korektif atau memperbaiki penyimpangan atau standar yang tidak memadai. Oke, kita lihat gambarnya coba sekarang. Nah, ini ya, jadi itu pun sama dengan proses yang tadi, merupakan satu siklus yang terus-menerus kita lakukan, gitu ya. Terus-menerus kita lakukan, mulai dari bagaimana kita itu secara reguler, periodik, bisa juga periodik itu jangan terlalu lama, mengukur kinerja aktualnya, kemudian kita bandingkan dan kemudian sampai pada tindakan koreksi. Coba kita lihat satu-satu dulu bagaimana kita bisa mengukur kinerja. Kinerja sebuah perusahaan atau organisasi itu tidak hanya dari satu sudut pandang ya. Bukan hanya dilihat dari misalnya aduh produknya nggak terjual ya, aduh labanya sedikit. Jadi secara komprehensif. Nanti di video yang kedua kita akan belajar alat-alatnya. Salah satu alat mengukur kinerja organisasi misalnya adalah balance scorecard ya. Balance scorecard ini mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif. Apakah itu keuangan? Di sini ada contohnya ya. Kalau terkait dengan anggaran atau keuangan itu misalnya biaya. Biayanya itu sesuai dengan yang direncanakan tidak? Ada inefisiensi enggak gitu, ada kebocoran mengurangi enggak gitu ya. Kemudian keluaran dan penjualan tadi sudah saya sampaikan. Tapi juga dalam balance scorecard itu juga mengukur kinerja perusahaan atau organisasi dari sudut pandang karyawan. Jadi tidak begitu bermakna ketika penjualan kita itu banyak tetapi karyawannya tertekan. Akibatnya nanti komplain, mungkin dia akan keluar, kita harus rekrut lagi, biaya banyak lagi, sehingga kinerja yang tadi penjualan banyak, kemungkinan banyak secara kuantitas, tapi tidak menghasilkan laba yang seperti diharapkan. Penjualannya banyak, tapi karena biaya untuk rekrutmen tenaga kerja yang keluar masuk akibat tidak puas itu tinggi, maka marginnya menjadi kecil, gitu ya. Jadi karyawan pun harus menjadi bagian dari pengendalian. Tadi pergantian turnover, termasuk absensi ketidakhadiran. Jadi kalau ada pegawai kita atau karyawan atau dalam organisasi non-profit itu kok ada yang
apa namanya, jarang masuk ya. Kalau di kantor jelas ada sanksi ya, tapi kalau itu di organisasi ini kok anggota ini kayaknya mungkin namanya seperti saya, Mei ya, maybe yes, maybe not gitu ya. Hari ini masuk, besok enggak, besok lagi menghilang, mungkin seminggu, besok lagi. Nah, ini menjadi tanda-tanda ada sesuatu yang perlu kita kendalikan, perlu kita evaluasi, perlu kita perbaiki. Nah, kemudian juga masih slide sebelumnya, dari perspektif lain, misalnya perspektif konsumen ya. Kalau pemasaran bisa kita lihat dari proses penjualannya. Konsumen juga harus kita perhatikan ya. Jangan sampai ada konsumen yang terus-menerus komplain. Ya. Kita juga harus evaluasi apakah kita sudah mencapai tahap loyalitas konsumen. Ya. Konsumennya kayaknya banyak pembelinya, tapi ternyata orangnya ganti-ganti. Nah, itu menjaganya susah. Yang lebih mudah adalah semakin banyak tapi sebagian besar adalah konsumen yang sama, berarti dia loyal. Dialah yang melakukan pembelian ulang, kemudian memberikan rekomendasi kepada orang lain untuk melakukan pembelian di tempat kita, sehingga secara kuantitas mungkin tidak terlalu besar, tetapi secara intensitas pembelian bisa jadi besar ya. Nah, itu perlu kita jaga kepuasan konsumen. Nah, sumber-sumber untuk bisa memperoleh data tentang untuk mengendalikan itu mungkin dari observasi. Saya misalnya seorang pimpinan atau manajer tentunya harus melakukan observasi. Ya, ingat ketika kita belajar perencanaan ada yang namanya atau perencanaan dan actuating ya, ada namanya manajemen by walking around ya. Jadi gunanya manajer untuk jalan-jalan itu nggak cuma sekedar inspeksi, tetapi juga melakukan sebuah pengendalian atau laporan-laporan statistik dan laporan yang lain. Oke, next. Nah, ini beberapa advantages, keuntungan atau keunggulan, kebaikan dari dari sumber-sumber informasi itu. Nanti bisa dibaca ya. Oke. Nah, tadi langkah kedua ini tidak terlihat ya. Setelah kita tahu aktual kinerjanya, lalu kan kita bandingkan. Nah, sudah, kalau seperti itu jangan diem aja, lalu kita harus melakukan yang namanya taking managerial action, melakukan tindakan manajerialnya apa. Jangan doing nothing, meskipun itu diperbolehkan ketika penyimpangan dinilai tidak signifikan. Tetapi ingat teori broken window ya. Teori broken window itu teori kaca pecah kaca mobil. Kaca mobil itu kalau pecah itu nggak langsung besar, tapi kecil. Tapi dari yang titik kecil itu ketika kita sentuh dia akan melebar. Nah, sehingga dalam pemahaman saya atau pendapat saya, sekecil apapun penyimpangan yang kita temukan dalam kinerja organisasi maupun individu harus kita follow up dengan sebuah tindakan koreksi supaya tidak menjadi melebar seperti kaca mobil yang pecah itu. Kemudian yang kedua tentunya kita pilih yang correcting actual atau career performance, jadi segera diperbaiki gitu ya. Apakah itu ubah strateginya ya. Tadi misalnya contoh kita dalam 1 bulan target 30 coverage area promosi, kenapa baru sampai 10 area saja? Lalu kita mungkin armadanya, staf penjualannya atau promosinya kurang, kita ubah strateginya. Mungkin karena sekarang masa pandemi tidak bisa langsung ke daerah-daerah, kita ubah strateginya menggunakan media-media sosial. Yang penting 30 coverage area itu terpenuhi gitu ya. Oke, ini yang terakhir ya. Yang terakhir karena kita hanya 2 tujuan pembelajaran untuk video ini. Lalu revising the standard itu juga menjadi bagian dari proses pengendalian. Kadang-kadang standar yang sudah kita tetapkan di dalam perencanaan menjadi sudah tidak relevan untuk ketika dilakukan. Ya, kemungkinan misalnya ya dalam masa pandemi ini banyak sekali kita merevisi standar-standar karena kondisinya tidak memungkinkan mencapai standar itu. Contoh di UMY itu ada strategi internasionalisasi dalam rangka mewujudkan UMY yang unggul, muda, mendunia. Nah, dalam konteks internasionalisasi misalnya kita ada mengirim dosen untuk menjadi visiting professor, mengirim mahasiswa exchange students, tentunya itu tidak bisa
lakukan untuk sekarang, karena negara-negara lain juga menutup dari warga negara asing. Maka kita harus merevisi standar itu. Gitu ya. Itu dulu dari saya untuk pengendalian. Ingat masih ada PR 3 tujuan pembelajaran yang lain yang akan kita lanjutkan dalam video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.